Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa melanjutkan thalabul ilm setelah menunaikan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tema yang sudah disampaikan, kita akan membahas tema yang agak sedikit penting karena sekaligus persiapan kita untuk menjelang bulan yang istimewa, yakni bulan Al-Quranul Karim, bulan Ramadan. Maka sudah sepatutnya bagi saya pribadi untuk berbagi informasi kepada saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-129. Surah yang kedua ayat 129 ini penting. Kenapa saya anggap penting? Karena dari ayat inilah kita bisa memahami bagaimana Islam itu diakui bukan sekedar sebagai agama, tapi juga diakui Islam itu sebagai peradaban. Dalam konteks inilah kita harus benar-benar tahu, sekali lagi, Islam bukan sekedar sebagai agama, tapi juga diakui sebagai peradaban. Makanya ada yang disebut sebagai peradaban Islam. Kita bisa baca misalnya bagaimana para akademisi bicara mengenai Islam ini dalam bukunya The Clash of Civilization yang ditulis oleh Samuel Huntington. Artinya dalam buku ini memang diakui Islam itu peradaban, bukan sekedar agama. Nah, kembali pada ayat yang tadi saya kutip. Di ayat 129 itu ditegaskan, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul. Jadi di sini ada penekanan, ada kata kunci rasul, dan rasul yang dimaksud di antara para ulama tidak ada perselisihan. Ungkapan rasul yang dimaksud di ayat 129 itu mulai dari generasi salaf terdahulu, kemudian diikuti dengan generasi khalaf, dan juga diikuti oleh generasi kita sekarang,
semua ulama satu suara, satu pemahaman bahwa Rasul yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita harus bersama-sama untuk bisa memahami apa fungsi Rasul, apa tujuan Rasul diutus dalam konteks zamannya. Ayat itu menegaskan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Jadi fungsi sang Rasul yang diutus dari antara mereka, yang berasal dari antara mereka sendiri, itu tujuannya pertama, yatslu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Jadi tegas di situ memberikan pemahaman kepada kita, yatlu, ungkapan itu sama dengan tilawah. Jadi yatlu sama dengan tilawah. Arti harfiahnya membaca, kalau pembacaan. Jadi kalau membaca, ya seperti yang kita lakukan sebagai kebiasaan, membaca itu seperti apa? Ya membaca. Membacakan kepada mereka. Bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Tuhan kepada mereka, kepada generasi sahabat waktu itu. Itu yang harus kita renungkan. Jadi, bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Tuhan kepada mereka? Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah. Lagi-lagi kita dihadapkan pada fakta yang sangat luar biasa. Ada kata kunci Alkitab, meskipun tidak disebutkan nama apa kitab yang dimaksud di situ. Semua ulama generasi terdahulu sampai generasi kita sekarang memahami yang dimaksud Alkitab itu bermakna Al-Quranul Karim. Jadi yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim. Lagi-lagi kita semakin merasa nyaman. Memang para ulama tidak ada perselisihan dalam memahami ayat itu. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan dan mengajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim. Nah, dari sini kita pelan-pelan. Kalau ayat-ayat Tuhan dibacakan oleh Rasul kepada mereka, bagaimana caranya? Itu problem. Bagaimana cara Rasul mentilawatkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, sekaligus mengajarkan Al-Quran kepada mereka? Bagaimana caranya? Ringkasnya begini. Kita dihadapkan pada sebuah fakta bahwa ketika Al-Quran dibacakan kepada para sahabat, ternyata Al-Quran dibacakan kepada mereka itu bukan dalam satu wajah, tetapi dibacakan kepada mereka dalam berbagai wajah. Maksudnya apa? Begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan Al-Quran, ada yang dibacakan dalam bentuk begini: Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Dibacakan begitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentilawatkan Al-Quran kepada para sahabat, bukan hanya itu saja, tapi juga membaca Bismillahirrahmanirrahim, wadduhi wallaili idza saja. Jadi ini Al-Quran yang diajarkan kepada kita melalui generasi sahabat yang sampai kepada kita.
Pertanyaannya pasti muncul, kenapa Nabi mengajarkan kepada mereka sesuai petunjuk wahyu boleh membaca wadduha wal laili idza saja, juga boleh membaca wadduha wal laili idza saja. Pada penyampaian ayat-ayat Tuhan yang lain, Nabi SAW membacakan ayat-ayat itu kepada para sahabat. Misalnya, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ayat ini yang dibacakan Nabi kepada para sahabat. Tapi juga Nabi mengajarkan kepada mereka dengan bacaan yang tidak seperti itu, tapi dengan bacaan وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Jadi tidak membaca وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ, tapi membaca وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ. Nah, ini baru kita memahami kenapa bisa begitu ya. Contoh yang lain, Nabi mengajarkan kepada para sahabat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tapi juga Nabi mengajarkan kepada para sahabat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Bukan dibaca yakdzibun, tapi dibaca yukadzibun. Kenapa bisa begitu? Nah, disinilah para ulama mengajarkan itu adalah qiraah sab'ah. Apa itu qiraah sab'ah? Cara membaca dengan berbagai cara. Cara membaca dengan berbagai lahjah. Cara membaca dengan berbagai dialek. Dialek yang dimaksud, Al-Quran itu bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ternyata diajarkan dalam berbagai dialek. Masalahnya begini, para sahabat Nabi itu bukan dari satu suku. Para sahabat Nabi itu dari berbagai suku. Jadi bangsa Arab itu bukan satu suku, tapi berbagai suku. Sama seperti kita, orang Jawa itu satu suku. Ada berbagai suku. Ada orang Jawa Banyumasan, ada orang Jawa Tengger, ada orang Jawa Useng. Orang Jawa Useng, orang Jawa Tengger, orang Jawa Banyumasan sama-sama Jawa, tetapi cara berbahasanya berbeda. Bahasa Arab juga begitu. Makanya orang Jawa misalnya, ada yang mengatakan jongas, ada yang mengatakan jongkat. Tapi bendanya satu. Apa itu? Sisir. Bahasa Melayu juga begitu. Bahasa Melayu, dialek Indonesia dengan dialek Malaysia itu berbeda. Sama-sama bahasa Melayu. Contoh, kalau kita menyebutnya obat, di Malaysia menyebutnya ubat. Kalau kita menyebutnya karena, di Malaysia, bahasa Melayu Malaysia menyebutnya kerana, bukan karena. Mereka menyebut kerana, kita karena. Kalau kita menyebut perbedaan pakai D, mereka menyebut perbezaan. Ini dialek. Al-Quran juga begitu. Akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang harus kita contoh. Dia tahu
Dan bukan hanya tahu, dia maha tahu bahwa ketika Al-Quran diturunkan itu dihadapkan dalam keragaman. Karena ummah yang akan datang ini benar-benar ada keragaman. Dan keragaman itu tercermin dari Al-Quran itu sendiri. Makanya kita barangkali tidak biasa membaca walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini Quran. Tapi ini Quran yang diriwayatkan oleh Imam Warsh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sampai kepada Nabi. Yang kita baca, yang biasa kita baca itu bukan dari riwayat Imam Warsh, tapi dari riwayat Imam Hafiz. Semuanya benar, dan itulah dialek. Dari sini kita bisa memahami ketika Al-Quran dihadapkan pada fakta yang tidak tunggal, maka kita merasa luas, bukan merasa sempit. Dan kalau bicara soal dialek itu bicara bahasa. Kalau bicara bahasa itu bagian dari tradisi yang berlaku pada masanya. Dan itu juga berlaku pada kita. Nah, kalau Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab, dalam keragaman dialek, dan itu memang harus kita pahami. Poin yang kedua, ini lebih penting lagi. Ketika Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab ini, sebetulnya menginformasikan peristiwa-peristiwa di masa lampau. Dialek bahasa yang dipakai di masa lampau. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara kepada para nabi terdahulu, kalau di dalam Al-Quran sepertinya mereka bicara dalam satu bahasa yang sama. Contoh, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara kepada Isa alaihissalam, Allah berkata, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Kalau dipahami ayat itu dalam bahasa kita, Allah berkata, "Wahai Isa, sesungguhnya aku menyempurnakanmu, mengangkatmu kepadaku." Itu arti harfiahnya. Tapi di ayat itu ditegaskan, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Kalau ditanya, itu bahasa apa? Orang pasti berkata, itu bahasa Arab. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Isa itu orang Arab? Kalau ini merupakan dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa, sekarang bagaimana Nabi Isa dialog kepada umatnya? Ketika Nabi Isa bicara kepada umatnya, ngomong kepada umatnya, diabadikan juga di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? "Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Kalau diartikan, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah seorang Rasul bagi kalian." Pertanyaannya, ketika Nabi Isa bicara kepada kaumnya, "Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum," itu bahasa apa? Orang pasti menjawab, itu bahasa Arab. Pertanyaannya, apakah Nabi Isa orang Arab? Apakah umatnya itu berbahasa Arab? Bukankah umatnya itu Bani Israel? Apakah Bani Israel itu berbahasa Arab? Pasti jawaban kita sama. Nabi Isa bukan orang Arab. Dan tidak mungkin dia bicara kepada umatnya dalam bahasa Arab. Dan Allah pun tahu dari mana Nabi Isa berasal. Tapi kenapa di dalam Al-Quran Allah bicara kepada Nabi Isa, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Nabi Isa ngomong kepada umatnya,
Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Semua itu bahasa Arab. Lalu bagaimana cara kita memahami ini? Sederhana. Memang betul Allah tahu Nabi Isa bukan orang Arab. Memang betul Nabi Isa ngomong kepada umatnya Bani Israel. Bani Israel itu bukan orang Arab. Tetapi dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa, sekaligus dialog Nabi Isa kepada umatnya, itu terjadi di masa lampau dalam bahasa kaumnya. Ketika itu diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sendiri yang menerjemahkan itu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Sehingga di dalam Al-Quran ini muncul dalam bahasa Arab. Begitu juga ketika Allah bicara kepada Musa. Begitu juga ketika Musa bicara kepada Fir'aun. Di dalam Al-Quran sepertinya Nabi Musa bicara kepada Fir'aun dalam bahasa Arab, dan Fir'aun bicara kepada Musa dalam bahasa Arab. Pertanyaannya, apakah Fir'aun orang Arab? Bukan. Apakah Musa orang Arab? Bukan. Tapi kita dihadapkan pada fakta sampai hari ini, tulisan sezaman dengan Fir'aun sampai hari ini ada di piramida Mesir. Ada tulisan yang aneh-aneh itu. Itu bukan bahasa Arab. Dan itu bukan huruf Arab. Itu huruf hieroglif bahasa Koptik. Berarti kita bisa memahami ini bukti real. Makam-makam Fir'aun sampai hari ini masih berdiri tegak di bumi Mesir dengan piramida yang besar itu. Dan kalau kita masuk ke situ, ada tulisan-tulisan yang aneh-aneh itu. Dan itu memang sezaman sebelum Islam. Lagi-lagi cara kita memahami Al-Quran harus benar. Memang betul Allah sendiri yang menerjemahkan dialog itu dalam bahasa yang dipahami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam bahasa Arab. Dan tidak salah. Dan memang begitulah faktanya. Dan Al-Quran sendiri yang menjawab. Al-Quran berkata, "Walikulli qaumin had." Setiap umat itu diutus seorang rasul, diutus seorang penyeru, diutus seorang nabi. Dan ketika rasul atau nabi diutus kepada umatnya masing-masing, bilisani qaumi, Quran sendiri yang bicara. Bilisani qaumi artinya bicara kepada mereka dalam bahasa mereka sendiri. Jelas di sini. Jadi ada dua kesimpulan yang sudah kita pahami. Pertama, Al-Quran diturunkan itu ternyata ada berbagai dialek, dan itu keragaman bahasa Arab itu sendiri, dan itu fakta real. Kedua, apa yang disampaikan oleh para nabi terdahulu itu dalam berbagai bahasa kemudian diterjemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam versi bahasa Arab supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham dengan bahasanya. Nah, sekarang poin yang ketiga. Ini yang menjadi konsentrasi kita. Kalau Al-Qur'anul Karim diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apakah diperkenankan Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab? Kalau wahyu-wahyu yang diterima oleh para nabi terdahulu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab dan termaktub di dalam Al-Quran, sekarang berlanjut pertanyaan, apakah boleh Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab? Hari ini saya berikan contoh. Ini ada Al-Quranul Karim. Ini Al-Quranul Karim, ya, hurufnya huruf Jawa. Kalau dibaca, ini kitab Quran, huruf Jawa. Sampean sebagai orang Jawa kayaknya sudah lupa semua, sudah nggak ingat lagi huruf Wonocoroko lagi. Ini Quran, hurufnya Jawa.
Semua yang ada di sini, ini 30 juz, semua huruf Jawa. Tidak ada Arabnya sama sekali. Hanya bahasa Jawa, huruf Jawa. Jadi kalau dibaca ini kitab Quran tetedaanipun ing tembung